agenda pembelajaran kita hari ini mengenai tentang surat permintaan penawaran. Yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian yang terlebih dahulu, apa sih tentang permintaan penawaran. Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita sedang membuat surat permintaan penawaran. Kemudian yang nomor 3 adalah contoh dari surat permintaan penawaran itu seperti apa, serta kita nanti akan latihan membuat surat permintaan penawaran seperti biasa. Kalau begitu langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Yang pertama adalah tentang definisinya terlebih dahulu. Surat permintaan penawaran itu apa sih? Jadi surat permintaan penawaran adalah surat resmi yang diminta oleh calon pembeli kepada calon penjual mengenai barang atau jasa yang dijual oleh si penjual, yang biasanya berisikan tentang informasi barang, harga, cara pembayaran, serta nomor kontak yang dapat dihubungi. Kenapa di sini disebutkan calon pembeli dan calon penjual? Karena di antara keduanya belum ada transaksi. Jadi kan masih calon nih, calon pembeli sama calon penjual. Kecuali ketika si calon pembeli ini sudah memutuskan, oh aku udah mau beli 5 komputer ya. Nah, itu berarti statusnya sudah menjadi pembeli dan penjual. Karena ini sifatnya masih meminta, ditawari dulu, berarti disebutkan bahwa di surat permintaan penawaran itu adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli yang ditujukan kepada calon penjual. Ini tuh kayak kita minta ditawarin. Misalnya seperti ini. Kita butuh komputer nih. Nah, teman kita jualan komputer. Cuma kita nggak tahu dia jual komputernya komputer apa saja, harga berapa, dan sebagainya. Nah, kita mengirim surat nih kepada teman kita. Kamu jualan komputer ya? Kirimin aku penawaran dong. Baik itu, misal kasih tahu kamu jualnya komputer apa aja, harganya berapa. Syukur-syukur kalau ada diskon aku dikasih tahu ya, seperti itu. Intinya tuh kayak minta, kamu jualan apa? Coba aku ditawarin, kamu jualannya apa aja, seperti itu. Itu bahasa gampangnya. Namun secara bahasa niaganya atau dalam suratnya adalah surat permintaan penawaran. Gampang ya untuk dipahami. Kalau kemarin surat perkenalan usaha dibuat oleh penjual kepada pembeli, kalau permintaan penawaran kebalikannya, dibuat oleh si pembeli untuk penjual atau dibuat oleh si calon pembeli kepada calon penjual. Lalu apa bedanya surat permintaan penawaran dengan surat penawaran? Seperti yang barusan saya sampaikan, kalau surat permintaan penawaran kan dari calon pembeli ke calon penjual. Kalau surat penawaran itu balasan dari surat permintaan penawaran. Jadi dibuat oleh si calon penjual ke calon pembeli. Kalau tadi si pembeli minta ditawarin, sekarang penjualnya, yaudah nih aku kasih penawaran, kayak gitu, dengan surat penawaran. Jadi surat permintaan penawaran dan surat penawaran beda ya. Surat penawaran itu balasan dari surat permintaan penawaran. Nah, kita lanjut ke informasi yang harus ada atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat permintaan penawaran. Ada 3 hal yang setidaknya kita harus perhatikan. Yang pertama, menetapkan jenis barang atau jasa yang diinginkan. Jadi, kita harus tahu dulu nih, kita mau nyari barang apa, di perusahaan mana yang kira-kira jual barang yang kita cari tersebut. Kemudian yang kedua, meminta informasi lengkap mengenai cara pembayaran, pengiriman barang, dan potongan harga. Jadi misalnya kayak tadi, mau cari komputer, kemudian kita minta tolong untuk si penjual atau calon penjual itu menyampaikan jual komputernya apa saja, kemudian bayarnya boleh nyicil atau enggak, cara pembayarannya harus seperti apa, harus kredit kah, harus lunas kah, dan sebagainya. Pengiriman barangnya bagaimana, menggunakan apa, apakah harus diambil, dan sebagainya. Kemudian ada potongan harga atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, meminta katalog atau daftar harga, brosur, serta contoh barang. Misalnya, dimohon untuk bisa mengirimkan katalog atau brosur. Kemudian,
minta dikirimkan lampiran price list atau daftar harganya, boleh. Jadi nggak harus balasannya berupa satu lembar surat saja, tapi bisa dikirimkan buku katalognya, misal mau beli kain batik, bisa dikirimkan sampel potongan kain batiknya misal, atau motifnya, gambar-gambarnya, dan sebagainya. Bisa boleh dimintakan. Kalau misal si penjual mengizinkan atau memberikan, ya kita akan sangat berterima kasih karena sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa memilih barang-barang yang mau kita beli, kita pilih dulu sesuai dengan keinginan kita, baru kita pesan ke penjual tersebut. Bisa dipahami ya untuk informasi apa saja yang harus ada dalam surat permintaan penawaran. Nah, kalau sudah tahu tentang teori-teorinya, kemudian kita akan melihat seperti apa contoh surat permintaan penawaran itu. Nah, di sini ada contoh surat permintaan penawaran dari CV Sinar Terang kepada PT Sriwijaya. Berarti calon pembelinya adalah CV Sinar Terang, sedangkan calon penjualnya adalah PT Sriwijaya. Nanti kalau semisal PT Sriwijaya bales, berarti balesnya adalah surat penawaran. Penawaran dari PT Sriwijaya kepada CV Sinar Terang. Untuk bagian-bagian surat, sama seperti bagian-bagian surat pada umumnya ya, mulai dari kop sampai dengan inisial. Ada nomor, tanggal, alamat dalam, hal, salam pembuka, salam penutup, isi mulai dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, idealnya seperti biasa, untuk surat kan biasanya ada 3 paragraf. Nah, paragraf pertama itu adalah alasan dibuatnya surat atau ada kaitannya dengan surat sebelumnya, jika memang ada kaitannya ya. Kalau di contoh ini, alasan membuat suratnya adalah atau pengantarnya adalah kami telah membaca iklan saudara di Harian Kompas. Jadi ini contoh kasusnya atau ceritanya adalah PT Sriwijaya itu mengiklankan produknya di koran Kompas. Nah, kemudian CV Sinar Terang ini melihat nih, oh ada iklan dari PT Sriwijaya tentang komputer. Nah, itu bisa dijadikan dasar pembuatan surat atau alasan pembuatan surat. Alasan pembuatan CV Sinar Terang bikin surat adalah karena habis lihat iklan di Harian Kompas bahwa PT Sriwijaya ini jualan komputer laptop Sharp, seperti itu. Kemudian, paragraf 2 itu berisi tentang inti surat atau apa yang ingin kita sampaikan ke si alamat yang kita tuju. Kalau di contohnya, kami harap saudara mengirimkan brosur dan daftar harga laptop yang terbaru. Kami juga ingin menanyakan mengenai potongan harga dan syarat pembayarannya. Ini kan intinya kan? Intinya adalah si CV Sinar Terang pengen kalau PT Sriwijaya mengirimkan daftar harga laptop yang dijualnya beserta potongan harga serta syarat pembayarannya. Seperti itu. Kemudian, paragraf ketiga dalam isi surat itu berisi tentang harapan dan terima kasih. Kalau dicontoh, bisa kita lihat, harapannya adalah apabila harganya bersaing, usaha kami pasti akan dilengkapi dengan komputer yang saudara tawarkan. Jadi harapannya adalah si CV Sinar Terang bisa beli barang ke PT Sriwijaya atau adanya terjalin kerjasama antara kedua perusahaan tersebut. Kemudian, saudara diharapkan memberi kabar secepatnya atau kami tunggu balasan saudara secepatnya, sama saja. Kemudian ucapan terima kasih atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih, seperti itu. Ini contoh surat permintaan penawaran yang berdasarkan iklan. Terus kemudian contoh surat permintaan yang berdasarkan pameran seperti apa? Ya bisa tinggal diganti redaksinya. Kami telah melihat pameran saudara pada Jakarta Fashion Week 2020 bahwa perusahaan saudara bergerak di bidang tekstil dan sebagainya. Itu contohnya. Atau kalau misalnya mendengar dari perusahaan lain, misal kami telah mendengar kiprah saudara dalam perindustrian roasting kopi. Untuk itu kami tertarik untuk mencoba kopi buatan dari perusahaan saudara. Kami harap saudara dapat mengirimkan daftar harga kopi yang
saudara jual, serta cara pengemasannya, misal seperti itu. Ceritanya tentang mau ditawarin tentang kopi, seperti itu. Itu contoh. Untuk masalah redaksi atau alasan pembuatan surat, tergantung situasi atau kondisional ya. Contoh kasusnya juga berbeda-beda. Yang jelas, paragraf pertama tentang alasan pembuatan surat, paragraf kedua tentang isi atau apa yang ingin kita sampaikan ke si alamat yang dituju, sedangkan paragraf terakhir adalah harapan dan terima kasih. Kemudian di akhir diberi salam penutup serta tanda tangan atau pihak yang bertanggung jawab dari perusahaan tersebut. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami? Mudah bukan membuat surat permintaan penawaran? Kalau sudah, seperti biasa kita akan lanjut untuk membuat surat permintaan penawaran. Latihan membuat suratnya ya. Nah, untuk latihan tugasnya adalah Anda seorang sekretaris di PT Mulia Indah yang beralamat di Jalan Merbabu nomor 34 Batang dengan pimpinan Anda bernama Tony Hartono MSc. Suatu ketika, perusahaan Anda membutuhkan peralatan kantor berupa komputer dan aksesorisnya. Pimpinan meminta Anda untuk mencarikan komputer dengan harga dan kualitas terbaik. Buatlah surat permintaan penawaran kepada toko Abadi Jaya yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 76 Semarang. Surat dibuat dalam bentuk soal dan dikirim ke email guru dengan batas pengumpulan akhir minggu ini. Berarti tugas dikumpulkan maksimal hari Minggu jam 24.00 ya. Oke, kita bedah lagi soalnya. Berarti kita sebagai PT Mulia Indah ya, mengirimkan surat kepada toko Abadi Jaya perihalnya tentang surat permintaan penawaran. Isinya apa? Isinya adalah bisa meminta price list, meminta daftar harga, meminta brosur, katalog, dan sebagainya tentang komputer dan aksesorisnya. Karena perusahaan membutuhkan peralatan komputer berupa komputer dan aksesoris. Begitu anak-anak, bisa dipahami ya untuk latihannya. Sekarang silakan anak-anak kerjakan dengan baik dengan bentuk surat. Boleh semi block style, boleh block style, boleh full block style. Oke, sekian untuk materi hari ini. Apabila ada pertanyaan dari anak-anak, bisa anak-anak sampaikan di e-learning milik kita ataupun di grup kelas kita ya. Kalau begitu cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.